Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya akan memberikan video menanam sawi putih atau sawi pakcoy putih yang saya tanam menggunakan kaleng bekas seperti ini. Ini saya tempelkan di tembok-tembok di samping rumah teman-teman. Dan hasilnya tidak kalah jauh, kita menanam di lahan-lahan yang luas ya teman-teman. Dan inilah hasilnya. Tanamannya sangat bagus sekali, hijau pekat seperti ini. Dengan menggunakan kaleng bekas pun, media sederhana pun, kita sudah bisa menghasilkan tanaman sebagus ini. Penasaran bagaimana cara menanamnya, bagaimana cara tipsnya bisa menanam dengan sangat bagus seperti ini? Yuk langsung saja simak videonya teman-teman. Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu bibit sawi pakcoy putihnya. Kemudian kita sediakan tempat penyemaian terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan tempat sederhana ya teman-teman. Di sini saya menggunakan cup sederhana yang sudah tidak dipakai, kemudian saya belah. Kemudian di sini saya sediakan atau saya tempatkan media tanamnya menggunakan tanah biasa dan pupuk kandang. Kemudian kita taburkan bibit sawi pakcoy putihnya, kemudian kita tutupi seperti ini. Kemudian kita taburkan media tanamnya ya teman-teman. Sangat mudah sekali menanam sawi pakcoy seperti ini teman-teman. Kemudian setelah itu kita tutupi seperti ini dan kita diamkan di tempat teduh ya teman-teman. Jangan lupa kita siram terlebih dahulu supaya untuk memberi rangsangan pada bibit sawi putih atau sawi pakcoy putih seperti ini. Kita siram sedikit demi sedikit seperti ini teman-teman. Nah inilah fungsinya. Kemudian kita siapkan terlebih dahulu kaleng-kaleng bekas seperti ini. Bisa kita menggunakan kaleng bekas cat, kaleng susu dan yang lainnya. Kemudian kita siapkan media tanamnya yaitu tanah plus kompos 1:1 teman-teman. Nah ini bisa mengurangi sampah-sampah di sekitar kita ya teman-teman. Nah bisa kita jadikan sebagai tempat untuk menanam sayuran-sayuran yang ada di sekitar kita, contohnya yaitu menanam sawi pakcoy putih. Nah teman-teman, berikutnya kita ambil bibit yang sudah umur 10 hari yaitu sawi pakcoy yang kita semai teman-teman. Nah kita pindahkan satu persatu, kita taruh di tempat kaleng bekas yang sudah kita sediakan teman-teman. Kita ambil satu persatu secara perlahan demi perlahan supaya akar itu tidak rusak ya teman-teman, agar tanaman ini tumbuh dengan maksimal. Nah caranya seperti ini, sangat mudah sekali teman-teman. Kita tutupi saja, kita lubangi, kemudian kita tutupi dan kita benamkan seperti ini. Nah teman-teman, tiap satu kaleng kita tanami satu biji saja supaya tanaman ini, sawi pakcoy putih ini tumbuh dengan maksimal ya teman-teman. Nah teman-teman yang punya kaleng-kaleng bekas bisa jadikan tempat tanaman kita teman-teman. Jangan lupa bagian bawah kita lubangi untuk fungsi drainase airnya. Nah untuk melubangi bisa kita menggunakan paku atau yang lainnya teman-teman. Dan ini penampakannya satu persatu sudah saya tanam. Berikutnya langkah yang harus kita lakukan adalah kita siram sedikit demi sedikit teman-teman, agar tanaman sawi putih atau sawi pakcoy putih ini bisa beradaptasi terhadap tempat baru atau media tanam yang baru. Kita siram secara perlahan demi perlahan dari satu persatu tanaman yang kita tanam di kaleng bekas seperti ini. Kemudian kita tempelkan di samping-samping rumah ya teman-teman. Bisa kita tempelkan di pohon-pohon kita, bisa kita tempelkan di tembok-tembok di sekitar rumah seperti ini. Nah ini saya tempelkan seperti ini yang sudah saya paku menggunakan kayu ya teman-teman. Sangat mudah sekali menanam menggunakan kaleng bekas seperti ini. Salah satunya yaitu bisa mengurangi sampah-sampah di sekitar kita. Nah jika dibiarkan, kaleng-kaleng ini bisa menyebabkan banyak penyakit ya teman-teman. Salah satunya yaitu bisa tempat sarang nyamuk. Nah langkah baiknya bisa kita jadikan sebagai tempat media tanam atau tempat untuk menanam kita menggunakan kaleng bekas seperti ini. Berikutnya yaitu setelah 20 hari barulah kita menggunakan pupuk dasar menggunakan NPK ya teman-teman. Jangan lupa kita lakukan seminggu sekali ya teman-teman untuk pemberian nutrisi. Bisa kita lakukan seminggu, bisa kita lakukan 3 kali sehari, tergantung kebutuhan sawi atau tanaman kita ya teman-teman. Semakin banyak memberian nutrisi, semakin pula bagus pertumbuhan sayuran atau sawi putih yang kita tanam di kaleng bekas seperti ini.
Lakukanlah setiap 3 kali sehari atau seminggu sekali ya teman-teman. Jangan lupa pengontrolan terhadap penyakit-penyakit atau hama-hama yang menyerang tanaman sawi putih atau sawi pakcoy putih teman-teman. Dan ini dah pertumbuhan 7 hari setelah kita pemberian nutrisi. Sangat bagus sekali, daunnya mekar-mekar seperti ini, sangat pekat, hijau pekat seperti ini. Dan inilah sudah, jika seperti ini maka pertanda tanaman ini sudah berhasil tumbuh dengan maksimal teman-teman. Nah teman-teman jangan lupa, biasanya sawi-sawi putih jaisim itu sangat mudah dan rentan diserang oleh ulat-ulat yang ada di sekitar kita. Dan ini ada lubang-lubang seperti ini biasanya dimakan oleh ulat ya teman-teman. Salah satu tipsnya adalah pemberian pestisida. Bisa menggunakan pestisida di toko-toko pertanian, juga bisa menggunakan pestisida nabati yang teman-teman ingin gunakan. Terserah teman-teman mau gunakan yang mana, itu sama saja. Dan teman-teman, ini pakcoy yang sudah siap kita panen, yaitu usia 40 hari teman-teman. Nah teman-teman, sangat mudah sekali untuk perawatan atau menanam sawi putih atau sawi pakcoy putih menggunakan kaleng bekas seperti ini. Salah satunya yaitu bisa mengurangi sampah-sampah di sekitar kita, kemudian juga bisa menggunakan alat-alat yang seadanya teman-teman, bisa menghemat biaya, juga bisa menghemat tempat teman-teman. Nah banyak sekali juga faktor untuk serangan-serangan hama, salah satu yaitu belalang, kemudian ulat ya teman-teman. Itu biasa untuk nyerang pada tanaman atau hama-hama yang menyerang tanaman kita, itu tidak ada masalah teman-teman ya. Salah satu kunci yang kita harus lakukan adalah mengontrol tanaman kita, seperti halnya kita ya teman-teman. Untuk membutuhkan nutrisi kita harus benar-benar intens untuk perawatan tanaman kita supaya tumbuh dengan maksimal dan menghasilkan tanaman-tanaman yang bagus sekali. Tidak kalah jauh kita menanam di lahan-lahan yang luas atau kita menanam menggunakan greenhouse ya teman-teman. Sangat mudah sekali, dan ini sangat cocok sekali untuk teman-teman yang ingin memulai menanam sayuran namun terkendala dengan lahan yang luas, dan bisa menggunakan barang-barang bekas seperti ini teman-teman, menggunakan kaleng-kaleng bekas seperti ini. Dan sekarang waktunya kita panen. Dan ini sangat bagus teman-teman. Di sini saya langsung potong bagian bawahnya. Nah, seperti teman-teman. Sangat bagus sekali ya teman-teman. Kemudian setelah kita panen, kemudian kaleng itu bisa kita gunakan kembali, yaitu bisa kita menanam kembali sawi-sawi pakcoy atau jaisim dan sayuran yang lainnya. Oke teman-teman, itu saja dari saya menanam sawi putih atau pakcoy putih di kaleng bekas di samping-samping rumah. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.